Kalau bicara soal dalang atau sutradara di dalam peristiwa, kalau menurut Kak Sil sendiri, apakah mungkin dalang atau sutradara tersebut sekaligus merangkap sebagai sutradara dalam hal penegakan hukum? Karena kita tahu dan kita pernah dengar bahwa Kak Sil sendiri pernah berstatement bahwa persidangan itu sesat gitu loh. Dalam artian berarti ada dalang sendiri terkait dengan penegakan hukumnya. Kalau menurut Kak Sil itu dalang atau sutradara itu terpisah atau dalam satu paket dalam peristiwa itu? Saya pernah berstatement ketika adanya pelaku atau para pelaku itu dibagi tiga, karena saya meyakini bahwa pelaku yang ada di TKP itu ada 3 orang ya, dan yang 2 orangnya yang tangannya berdarah atau yang mengeksekusi korban, dan yang satunya adalah orang yang sifatnya jadi peran pembantu, sehingga saya bilang peran pembantu ini yaitu Danu, saya akan sebutkan, itu sebenarnya mengetahui semuanya gitu. Dan dalangnya sendiri itu adalah orang yang mencoba berdiskusi dengan Bu Tuti karena dia punya masalah dengan Bu Tuti. Sebenarnya bukan Bu Tuti yang bermasalah, tapi orang itu punya masalah yang tidak ingin Bu Tuti ketahui. Karena adanya percakapan alot, akhirnya Bu Tuti mengakui, dan Bu Tuti akan mungkin ya akan bercerita kepada orang lain sehingga Bu Tuti dihabisi itu. Jadi dalang ini ingin menyelamatkan harga dirinya, nama baiknya, sehingga mengorbankan nyawa 2 orang. Yang satunya karena keadaan begitu. Tadi belum terjawab pertanyaan saya yang terkait dengan sutradara dalam penegakan hukum tadi, sebelumnya belum terjawab. Kalau menurut Kak Sil sendiri itu ada sutradara terpisah atau memang dalam satu paket? Berarti ini nomor 6, tadi saya menjawab nomor 5 ya. Oke, dalang ini katakanlah keluarga sedarah, bukan terdekat lagi, tapi keluarga sedarah yang melakukan rencana pembunuhan ini gitu. Jadi kalau dikatakan keluarga terdekat, bukan terdekat lagi, tapi sungguh adalah keluarga sedarah dari suami korban, dalangnya ya. Sementara kalau sutradaranya berbeda. Sutradaranya ketika si dalang menceritakan sudah terjadi suatu peristiwa pembunuhan atau pembantaian ini, dia bercerita kepada sutradara. Sutradara, saya pasrahkan ini bagaimana agar saya tidak dicurigai sebagai dalang pembunuhan. Kembali lagi terkait dengan tadi keterangan Kak Sil, sesuai kajian ilmiah bisa berani menyebutkan bahwa Yoris dan Danu bukanlah pelaku eksekutor. Apakah tidak ada keinginan dari Kak Sil pribadi sekaligus sebagai PH YMAA untuk bisa berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar khususnya dalam hal temuan itu, untuk bisa mungkin memberikan advice lah dengan apa yang ditemukan oleh Kak Sil itu ke penyidik Polda Jabar? Bukannya saya tidak mau, jadi permasalahannya ada sebuah putusan yang sudah ditetapkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, di mana Pak Yosef ini diputus bersalah, diputus 20 tahun penjara gitu. Dan MAA ini adalah penyertaannya di pasal 55. Jadi saling berkaitan, sehingga kami lemah untuk melakukan sesuatu secara hukum. Akan tetapi nanti ketika dipaksakan MAA ini untuk di P21 kan, barulah saya akan bersuara. Kenapa demikian? Karena apabila Polda Jabar ingin memp21kan MAA, semestinya dan seharusnya menunggu putusan kasasi ingkrah. Bagaimana bisa pelaku utama yang belum ingkrah kemudian penyertaannya katakan disidangkan dan didakwa? Karena kalau pelakunya belum ingkrah berarti belum ada suatu peristiwa pidananya. Kalau peristiwa pidananya sudah terjadi, pelaku utamanya betul ditersangkakan, didakwakan, kemudian diputus pidana 340,
ujung tol 55, barulah MAA bisa diikut sertakan. Lagi pula, saya meyakini bahwa penyidik Polda Jabar sulit untuk menentukan dua alat bukti yang cukup. Karena kalaupun dipaksakan, penyidik Polda Jabar akan ketahuan bahwa mereka memaksakan kehendaknya dengan memasukkan dua alat bukti yang tidak sesuai dengan KUHP 184 dan juga tidak sesuai dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang menyatakan bahwa alat bukti harus relevan dengan pasal yang disangkakan. Kalau itu tidak terjadi, apa yang saya lakukan? Pastinya saya akan melakukan pra-peradilan. Saya akan katakan kepada Polda Jabar, mau berperang dengan saya di pra-peradilan, ataukah kita berperang di pengadilan negeri, begitu. Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat itu. Dan ingin, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepatnya untuk menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Sasana Explore ya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih seputar kasus Subang. Di video yang lalu kita telah membahas kapan sih OJ itu beroperasi dan kira-kira siapa saja. Nah, kali ini kita lanjut ya. Karena di sini ada pernyataan menarik atau statement menarik dari Kak Sil ya, selaku PH-nya Pak Yosep yang baru. Di situ di sebuah konten ya, beliau mengatakan bahwa dalangnya diduga adalah sedarah dengan Pak Yosep, sedarah dengan suami korban ya. Jadi kalau kita bicara suami korban ya yaitu Pak Yosep. Nah, kalau kita bicara sedarah dengan Pak Yosep, artinya saudaranya Pak Yosep ya. Kalian bisa simak lebih lengkapnya di channelnya Misteri Mbak Suci. Di situ ada voice note pembicaraan ya, speak up antara Bang Wawan dan juga bersama Kak Sil. Di situ saya perhatikan dalang di sini adalah sedarah dengan suami korban, yang bisa diartikan adalah Pak Yosep. Nah, Pak Yosep ini saudaranya itu 2 perempuan, 1 laki-laki. Kira-kira kemana arahnya? Nah, dugaan saya arahnya ke Pak Mulyana ya. Dimana di situ dalam analisanya, entah itu analisa atau fakta ya, karena sebuah analisa akan hanya menjadi cerita bila mana tidak ada bukti yang menyertainya. Dan analisa akan menjadi fakta bila mana disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Di mana di situ dikatakan bahwa malam kejadian itu ada 3 orang, salah satunya adalah Danu. Danu ini disebut bukanlah pelaku eksekutor, artinya dia mengetahui dan membantu. Mungkin kira-kira seperti itu. Lantas siapa 2 orang lainnya? Ya, kalau di situ dikatakanlah dalangnya, artinya di situ adalah Pak Mulyana itu sendiri. Sedangkan satunya itu yang pendek gempal ya. Nah, pendek gempal ini kalau kita mengarungi analisa ini atau mempercayai analisa ini, aneh juga bila mana seorang Danu dekat dengan Pak Mulyana.
jejak digital yang kita tonton awal-awal kasus ini terjadi, tidak ada kedekatan antara Pak Mulyana dengan Danu, ya. Mungkin saja Danu ada di TKP karena ada orang-orang dekatnya atau orang-orang yang sangat dekat dengannya. Nah, terus apakah kita perlu percaya dengan analisa ini? Ya, mungkin kita dengarkan oke, tapi untuk dipercaya nanti dulu. Apakah ini disertai dengan fakta, disertai dengan bukti-bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Dan bagaimana kira-kira tanggapan keluarga Pak Yosep ya, Pak Mulyana dan saudara-saudaranya mendengarkan pernyataan ini? Karena gamblang ya, terang benderang mengarahnya ke sana. Terus kalau kita bandingkan dengan fakta-fakta persidangan atau proses hukum yang berjalan, ini maksudnya gimana? Ya, mengingat dari awal yang melindungi Pak Yosep adalah Pak Mulyana. Kemana-mana juga dikawal oleh Pak Mulyana ya. Setiap pemeriksaan jejak digital tidak bisa bohong, Pak Mulyana selalu ikut serta. Apalagi memang beliau mengakui bahwa PH itu yang menyediakan adalah Pak Mulyana. Entah maksud dan tujuannya apa. Ya, kalau ditanya dalam suatu podcast itu dengan MBS juga itu mengatakan karena merasa curiga terhadap Pak Yosep, Mimin, Abi, Ariki dan juga Yoris berkaitan dengan akses masuk pintu rumah yang tidak rusak. Tapi ada juga yang berpendapat lain bahwa Pak Mulyana saat itu memberikan pendampingan PH terhadap Pak Yosep ini agar publik semakin curiga terhadap Pak Yosep. Terus PH-nya juga dicarikan yaitu koleganya atau temannya sendiri, kenalannya lah ya, yaitu Pak Rohman. Tapi saya heran ya, kenapa Pak Mulyana ini menjadi saksi di persidangan Pak Yosep ini yang menghadirkan JPU, bukan Pak Rohman selaku PH-nya Pak Yosep. Mengingat selama ini Pak Mulyana itu dekat sekali dengan Pak Yosep. Bahkan Pak Yosep sempat tidur di rumahnya berbulan-bulan. Ya. Terus kesaksiannya sendiri dalam persidangan tersebut ya, banyak yang menilai bahwa kesaksian Pak Mulyana justru memberatkan Pak Yosep. Salah satunya yaitu pernyataan bahwa Pak Yosep ini dekat dengan Pak Mulyana kalau ada maunya. Kira-kira seperti itu. Dan juga munculnya suatu pernyataan uang lelah itu juga dari Pak Mulyana. Bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Mungkin masih ada hal yang lain. Seharusnya kan Pak Mulyana ini bersaksi untuk meringankan Pak Yosep ya, dihadirkan oleh PH-nya. Justru di sini dihadirkan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, yang artinya memang arahnya sudah bisa kita terka. Bisa jadi karena ini terdakwanya adalah Pak Yosep, ya pasti JPU menghadirkan saksi-saksi yang bisa meyakinkan majelis hakim bahwa benar Pak Yosep adalah pelakunya. Oke, kira-kira itu ya. Pendapat kalian gimana nih tentang Pak Mulyana ini ya? Karena yang kita lihat Pak Mulyana ini dari awal membela Pak Yosep, tapi waktu di persidangan justru memberatkan Pak Yosep. Oke ya, kembali ke pernyataan tadi. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya kita junjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini akan berkelanjutan cerita ini bila mana kasasi Pak Yosep ada putusan. Kan ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Cerita ini akan berkelanjutan bila mana kasasi Pak Yosep diterima. Ya, artinya kasasi ini membatalkan putusan PN dan PT atas vonisnya 20 tahun penjara. Baru akan ada gerakan-gerakan untuk mewujudkan analisanya tersebut. Apakah ada bukti ya, atau ada saksi, ada hal-hal yang memperkuat petunjuk-petunjuk, memperkuat pernyataannya, atau hanyalah karangan belaka. Nah, cerita ini atau statement ini bahwa dalangnya itu sedarah dengan suami korban ini akan berhenti dengan sendirinya bila mana kasasi Pak Yosep ditolak, bahkan hukumannya ditambah. Artinya Pak Yosep sudah ingkrah. Jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh PH-nya adalah PK. PK sendiri tidak semudah itu ya memberikan suatu sanggahan-sanggahan, membalas putusan itu seperti apa, ini nggak masuk logika, ini
nggak ada korelasinya ya, tapi harus ada novum atau bukti-bukti baru yang bisa membantah tuduhan-tuduhan tersebut ya. Nah, nantinya akan dipersidangkan kembali kalau memang dinilai apa yang dihadirkan oleh PH-nya itu atau novum-novum baru ini memang bisa mempengaruhi putusan yang sudah ada. Oke, tentunya ini akan berakibat atau berefek kepada Mimin, Abi, dan Arigi. Ya, begitu kasasi Pak Yosep ditolak, saya yakin MAA langsung P21. Ya, selama ini Kak Sisil ini memberikan pernyataan begini, tidak akan mungkin MAA ini di P21-kan karena pelaku utamanya saja belum ingkrah. Tapi ada orang berpendapat lain juga, bila mana kepolisian itu mempunyai alat bukti yang cukup ya, yang tidak bisa terbantahkan, ya seharusnya tidak harus menunggu ingkrahnya Pak Yosep ya. Apalagi bukti atau petunjuk-petunjuk ini mengarah kepada kebersamaan mereka terhadap Pak Yosep, karena keterangan mereka ini saling memperkuat ya. Pak Yosep tidak mengakui ada di TKP, diperkuat oleh Mimin dan Abi, juga Arigi, bahwa malam itu Pak Yosep ada di Cijengkol semalaman ya, baru pulang ke Ciseti sekitar jam 7 pagi ya, sampai di TKP jam 7.15. Ini versi mereka. Oke, itu dulu ya yang kita bahas saat ini, bahwa dalang ini itu sedarah dengan Pak Yosep. Kita tunggu ya reaksi dari keluarga Pak Mulyana, juga saudara-saudara Pak Yosep yang lainnya, gimana dengan statement ini ya. Apakah Bu Sil ini hanya menganalisa berdasarkan putusan-putusan pengadilan, atau berdasarkan temuan-temuan, atau berdasarkan masukan-masukan ya, atau berdasarkan terawangan-terawangan, atau memang disertai petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti nyata. Nah, ini yang perlu diperjuangkan dan harus dipertanggungjawabkan menurut saya, karena ini sudah sangat signifikan mengarah kepada seseorang yang gamblang dan bisa secara nalar itu bisa kita pikir kalau yang sedarah dengan Pak Yosep ya, kalau nggak Pak Mulyana, adiknya Pak Mulyana, atau kakaknya Pak Yosep. Tapi kalau dilihat circle-nya ini berkaitan dengan video yang kemarin, obstruction of justice, yang bisa menggerakkan hal itu adalah Pak Mulyana. Karena di samping Pak Mulyana ini orang pegawai ya, pegawai kecamatan, dan dia juga seorang SH ya, putranya seorang polisi ya, dan teman-temannya Pak Mulyana ini juga sama dengan Pak Yosep ya, dimana di situ banyak kenalan-kenalan orang penting. Apakah obstruction of justice kerja untuk Pak Mulyana? Ini sebuah pertanyaan. Kalau memang Pak Mulyana adalah dalangnya, lantas sutradaranya siapa? Karena di situ disebutkan ada sutradara. Sutradara dalam hal apa? Apakah sutradara dalam merangkai untuk obstruction of justice-nya, atau sutradara dalam hal keseluruhan? Nah, ini yang sungguh membuat kita terkejut ya, begitu berani, begitu spektakuler. Nah, kita kembalikan ke penegak hukum. Apakah ini juga akan menjadi masukan atau petunjuk baru, atau untuk penegak hukum ini tetap on the track bahwa Pak Yosep, Danu, Mimin, Abi, dan Arigi itu pelakunya? Tapi ya memang sih kalau pendapat saya pribadi tidak menutup kemungkinan akan timbul tersangka-tersangka baru. Apakah tersangka-tersangka baru ini berkaitan dengan obstruction of justice, atau terkait dengan keikutsertaan ya dalam kasus pembunuhan? Apakah itu dalang, apakah itu menutupi, apakah itu membantu? Oke, dari saya itu dulu. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, tetap kedepankan azas praduga tak bersalah, terutama untuk orang-orang yang memang belum ada bukti dan belum ada fakta-fakta di persidangan. Terima kasih sudah menyimak video saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time, bye bye.